selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan ada 7 saham. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali melakukan penguatan ya, naik 1,36% ke harga 6.626 dan transaksi sampai saat ini di 16,05 triliun. Asing kembali net buy di 1,5 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG menarik ya dan sangat bagus karena bisa dibilang strong bullish, dan juga harga tertingginya di Januari 2021 sudah di breakout dan dilewati, dan juga ini tadi harga tertinggi April 2019 itu di 6481, harga tertinggi hari ini di 6637. Ya sedikit lagi ya, tapi bagus ya, sudah mendekati harga tertingginya semenjak 2019. Ini terlihat juga ada terindikasi pola inverted head and shoulder ya. Jadi seperti ini sangat menarik. Kalau saya lihat ISG ya peluangnya bisa all time high lagi. Oktober dan Desember bisa mencapai titik tertingginya. Kalau ditarik dengan Fibonacci, ini potensi bisa ke 6.900 sampai 7.000. Jadi potensi upside masih bisa ya. Tapi ini Januari mungkin 5-6% ya mungkin aja ya. Karena ISG sudah breakout dari harga tertingginya Januari 2021. Jadi bisa dikatakan strong bullish. Nggak ada cerita arahnya ke atas. Kalaupun harus membuat swing low-nya, ya yang penting nggak balik lagi ke bawah 6.400. Jadi support kuncinya nih 6.400, jangan turun dari ini. Jadi seperti itu ya untuk ISG. Besok kalaupun ada profit taking ya wajar karena hari Jumat, dan juga ISG sudah naik minggu ini selama 4 hari, dan bahkan dari minggu lalu dia terus naik ya. Ini dari minggu lalu nih dan naik 6% ya. Kalaupun harus koreksi mungkin bisa retest area support 6.500 sampai 6.550. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,31% ke harga 2.260. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi hari ini sedikit diakumulasi. Yang bagus juga broker asing akumulasi ya, BK, JP, dan AK. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, ini kelihatan harga cool yang kemarin ya, dia minus 2%. Untuk harga hari ini belum update, biasanya di jam 5 sore ke atas sampai malam. Jadi ini menggunakan harga hari ini minus 2%, ya masih wajar karena juga harga batubara kan udah naik sangat tinggi. Kalau dilihat dari teknikalnya Indi, ya area ini jangan sampai dijebol ya. Area 2.200 sampai 2.170. Nah ini jadi untuk Indi, karena juga Indi koreksi 2 hari dengan volume kecil dan membuat candle rejection terus saat mengarah ke bawah, tapi ini kan terlihat Indi selalu membuat lower low, tapi nggak masalah lower low-nya, yang penting di area 2200 ini harus ada pantulan. Apakah bisa turun lagi? Ya masih bisa menguji supportnya 2200. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy ya, dari harga sekarang 2260 ya nawar aja lah. Kalau dikasih harga dekat-dekat 2200 ini spekulasi buy, dan kalau tutupnya di bawah 2180 mending cut loss dulu, nanti buyback di bawah aja sekalian di 2020 2040. Jadi seperti itu ya. Yang punya dari atas bagaimana ya tergantung masing-masing. Kalau saya lihat ya potensi Indi masih lanjut. Harusnya kalau sesuai teori Fibonacci retracement-nya ini ya terdekat dia bisa ke 2550 atau 2700 ini, dan bisa ke 3000
400. Jadi masih panjang perjalanan Indi, dan yang penting mendapatkan best price-nya dan skenario-nya. Kalau Indi ini turun dari 2000 udah cut loss saja karena dia akan potensi balik arah. Jadi seperti itu untuk Indi. MACD-nya juga masih mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga masih terbentuk saat koreksi volume tipis. Jadi besok itu ada peluang rebound atau dia turun satu candle baru Senin rebound ya. Ya jangan sampai jebol lah 2200, tapi skenario terburuknya tetap harus punya plan ya. Kalau dia turun dari 2200 cut loss dengan toleransi bisa juga 2000. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss tipis ya toleransi sampai 2000. Kalau jebol 2000 udah cut loss saja karena ada peluang bisa balik arah seperti yang saya bilang tadi. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini ditutup terkoreksi 0,26% ke harga 1855. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Adro diakumulasi, broker asing yang akumulasi JP YUBK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro bagus, dia membuat candle doji dan bertahan, nggak membuat low baru. Jadi low-nya itu di 1840, dan juga Adro sudah membuat swing low-nya di 1720. Jadi kalau memang arahnya uptrend harusnya dia nggak nyentuh. Paling membuat swing low bisa ya di 1800 ini maksimal. Kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss saja kalau Adro ini turun dari 1800. Dan target jangka menengah 1-3 bulan ke depan ya masih ke atas ya. Harusnya 2200 bisa dicapai dan bahkan 2400 dan 2600. Tapi itu hanya analisa saya aja ya. Keputusan kembali di tangan masing-masing. Kalau Bapak Ibu mau swing trade Adro jangka menengah 1-3 bulan ke depan ya, tinggal seperti ini aja skenarionya. Tapi cut loss-nya memang harus dalam. Nih, cut loss saja kalau Adro ini turun dari 1700 ya. Ya sekitaran janganlah ini ya. Iya, 1700. Jadi bisa cut loss 650. Targetnya 2080 sampai 2100 dan TP2 bisa tarik langsung 2300 sampai 2400. Tapi itu time frame-nya lebih panjang ya. Kalau Bapak Ibu trading harian, mingguan ya harus punya harga cut loss yang lebih ketat, lebih pendek. Jadi seperti itu. Dan terlihat ini bisa aja double top. Nih, dia turun dulu. Atau dia bisa aja konsolidasi di area ini nanti sebelum naik lebih tinggi. Jadi seperti itu ya. Yang penting toleransi ya. Support duanya di 1700 jangan sampai jebol. Jadi kalau Bapak Ibu beli di harga dekat-dekat 1800 ini, cut loss di 1800 ke bawah, nanti buyback di 1700 juga bisa, atau langsung tarik 1700 juga boleh. Misalnya beli di 1815. Nih cut loss-nya sekitar 7%, target profitnya ya hampir-hampir sama lah. Kalau mampu breakout 1900. Jadi seperti itu. Untuk Adro, langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini ditutup naik tipis 1,07% ke harga 2820. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, PTBA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA bagus. Targetnya masih ke atas dan ini sepertinya dia membentuk bullish pennant. Nah, ya. Dan arahnya ke atas karena hari ini juga volume meningkat dari volume hari sebelumnya. MACD memang mau membentuk dead cross, tapi kalau besok PTBA bisa breakout 2850 apalagi 2900 ya ini akan ke atas lagi dan bar chart di atasnya juga makin tinggi. Jadi seperti itu untuk PTBA. Apakah bisa spekulasi buy? Ya ini bisa aja. Kalau mau spekulasi buy tinggal cut loss kalau PTBA tutupnya di bawah 2800 karena ada peluang PTBA itu kembali ke 2600. Harusnya ya rebound dia besok PTBA. Jadi seperti itu target PTBA 3000 ya, yang sempat disentuhnya di tanggal 5 Oktober namun kemudian turun. Jadi kemungkinan juga PTBA akan bergerak sideways di range harga support 2800 dan resisten 3000. Jadi seperti itu. Untuk PTBA
Langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 2,66% ke harga 25.550. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker saham harinya, ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG setelah menyentuh area 27.800 dan dia turun. Kalau melihat histori sebelumnya, ya penurunannya itu bisa sampai 24.500. Jadi kemungkinan ITMG juga nggak langsung naik lebih tinggi, dia bisa konsolidasi atau membuat base di range harga ini, support 24.500 dan resisten 27.800. Jadi bagaimana strateginya untuk ITMG? ITMG sudah 3 hari koreksi, biasanya ada teknika rebound besok. Ya kalau bisa tutup di atas 26.000 bagus. Minggu depan ada peluang lanjut menguji 27.800. Tapi kalau dia melanjutkan penurunan, Bapak Ibu bisa buy on weakness di 24.600 sampai 24.800 area ini. Tinggal cut loss kalau ITMG tutupnya di bawah 24.000. Jadi seperti itu untuk ITMG ya. Ini menarik juga, dia setelah membuat rounding bottom neckline 24.500 harusnya dipertahankan dan bisa lanjut naik, dan secara view lebih besarnya ini bisa terindikasi nanti double bottom kalau resisten neckline 30.000 di breakout yang semenjak 2014 belum pernah dilewati ya. Ya pernah dilewati 2 kali 2018 tapi gagal dan turun ya. Ini menjadi momentum yang bagus juga. Kalau ISG strong bullish, potensi besar ITMG bisa breakout 30.000. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang di hari ini ditutup terkoreksi 2% ke harga 25.700. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, UNTR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR bisa dikatakan false breakout. Setelah dia turun, coba naik, tapi ternyata turun lagi. Jadi dia sudah membentuk higher low baru dan lower low baru. Jadi ada peluang UNTR turun dulu, kecuali besok dia bisa kembali ke atas 26.000. Jadi dengan kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu. Ini dinaikin aja neckline-nya bisa di sekitaran nih ya 25.000. Jadi kalau mau coba beli UNTR ini ya tunggu dia mendekati area support 24.900 sampai 25.000. Jadi harus turun sekitar 2% lagi. Kalau dia turun di area ini ya coba spekulasi buy, karena UNTR ini masih uptrend, peluang untuk mantul dari support itu besar. Jadi seperti itu. Untuk UNTR, MACD-nya memang sudah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk, volume saat turun meningkat. Jadi ada peluang UNTR bisa turun dulu. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham ke-6. Ada Doit yang hari ini ditutup terkoreksi 2,36% ke harga 330. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Doit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit gagal lagi breakout 340. Ternyata cukup kuat ya, resisten 340. Jadi dengan kondisi seperti ini, Doit bisa turun lagi ke 320. Tapi nggak masalah. Arahnya juga masih ke atas, cuman ini nggak rapi ya chartnya. Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli Doit di harga 330, kalau Doit itu tutup di bawah 320 udah jual aja. Jadi potensi cut lossnya cuman 4-5%. Nih misalnya cut lossnya di 314 nih sekitar 4,6%, dan target profitnya hampir sama kan. Apalagi kalau Doit bisa ke 360 lagi menguji resisten minornya ini 9%, apalagi menguji resisten konsolidasinya dari April sampai Juni 2021 15%. Jadi risk rewardnya menarik Doit ini, yang penting sabar, itu aja. Yang dicari kan profit.
nggak harus trading tiap hari, dan juga pergerakannya nggak terlalu volatil. Kalaupun ditinggal kerja ya aman Doit. Jadi seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham terakhir, ada Harum yang hari ini ditutup terkoreksi 0,61% ke harga 8.025. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum juga menarik karena Harum ini sudah dekat dengan area support 7.500. Kalau nanti Harum turun sampai 7.500 ini ya udah pejam mata aja spekulasi buy. Cut loss-nya juga tipis, kalau dia tutup di bawah 7.500 cut loss, dan target profitnya ini risk reward-nya menarik. Cuman belinya dekat-dekat support seperti ini ya. Kalau misalnya beli di 7.600 nih, ke 8.400 saja 9%, dan cut loss-nya cuma 5% nih. Apalagi ke 9.200 sampai 9.600 nih. Sangat menarik nih. Harum juga sudah turun dari puncak tertingginya itu sekitar 15%. Kalau melihat histori sebelumnya 15%, ya segitulah penurunannya. Ya kalau dia ke area dekat 7.500 ini beli aja. Tapi ini disclaimer on ya. Dan terlihat juga Harum koreksi 3 hari dengan volume kecil. Jadi ada peluang besok technical rebound. Dan kalau mau bagus ya Harum harus tutup minimal di 8.250, dan bagusnya lagi di atas 8.500. Jadi potensi profitnya sekitar 4%. Kalau ke 8.500 6%, cut loss-nya dalam kan? Nggak sesuai. Kalau seperti ini bisa aja Bapak Ibu cut loss dulu kalau Harum tutupnya di bawah 8.000. Tapi misalnya dia tutup ARB, ya udah jangan di cut loss karena dekat support. Tapi kalau misalnya dia tutupnya cuman 1% sampai 2%, udah cut loss saja dulu karena ada peluang besoknya dia turun lagi. Jadi mending cut loss dulu, nanti buyback di bawah. Bisa seperti itu ya. Untuk Harum cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.